Di dunia yang terobsesi dengan filter dan kepalsuan, daya tarik paling kuat justru datang dari apa yang tidak berani kita tunjukkan. Bagaimana jika kunci untuk menjadi sosok yang benar-benar tak terlupakan tidak ditemukan dalam kesempurnaan, melainkan dalam keberanian untuk menjadi nyata tanpa penyesalan? Carl Jung, sang ahli jiwa manusia, mengungkapkan sebuah kebenaran yang mendalam. Kita tidak menginginkan apa yang tampak tanpa cacat. Kita justru tertarik pada apa yang terasa otentik. 7 sifat paradoks dari seorang wanita yang tak terlupakan bukanlah apa yang diajarkan masyarakat untuk kita hargai. Sifat-sifat itu tersembunyi di depan mata, di dalam bayang-bayang yang diperintahkan untuk kita sembunyikan, di dalam intensitas yang diajarkan untuk kita redupkan. Ini bukan tentang menjadi orang baru. Ini tentang melepaskan siapa diri Anda yang sebenarnya di balik topeng-topeng itu. Wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya bukanlah wanita yang berusaha untuk menjadi tak tergantikan. Dan justru karena itulah, dia menjadi tak tergantikan. Di dunia di mana segala sesuatu berubah dengan kecepatan yang memusingkan, ada sesuatu yang tetap kekal, keinginan untuk hubungan yang tulus. Kita semua mencari hubungan yang bermakna, ikatan yang tidak terurai oleh waktu atau memudar pada kesulitan pertama. Tapi apa yang membuat seorang wanita menjadi seseorang yang tak terlupakan? Bukan dalam arti yang dangkal, tetapi di bagian terdalam dari keberadaan seseorang yang mengubahnya menjadi kehadiran yang mustahil untuk diabaikan. Jiwa yang meninggalkan jejak pada ingatan dan hati orang-orang yang mengenalnya. Carl Jung dengan penjelajahannya tentang jiwa manusia meninggalkan kita petunjuk tentang apa yang sebenarnya membuat kita tak tertahankan. Ini bukan tentang penampilan atau memenuhi harapan eksternal. Ini adalah sesuatu yang lebih esensial, lebih mendalam. Ini adalah energi yang memancar dari dalam. Sebuah kekuatan yang tidak memerlukan pameran atau konfirmasi. Dan hari ini, kita akan menemukan 7 kunci yang bisa menjadikan Anda wanita itu. Wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya. Sejak kecil, kita diajarkan banyak hal tentang bagaimana seharusnya kita bersikap. Kita diberitahu bahwa kita harus baik hati, akomodatif, selalu bersedia mengalah untuk menghindari konflik. Tapi apa yang terjadi ketika semua pendidikan itu menjauhkan kita dari esensi kita? Jung berbicara tentang diri yang tertekan. Bagian dari diri kita yang kita korbankan agar bisa membaur. Tapi daya tarik sejati muncul ketika kita berhenti membentuk diri kita untuk orang lain dan berani menjadi diri sendiri tanpa rasa takut, tanpa topeng. Ada kualitas yang dimiliki oleh semua orang yang tak terlupakan. Otentisitas. Kemampuan untuk berdamai dengan siapa mereka tanpa berpura-pura menjadi sesuatu yang lain. Di dunia yang jenuh dengan penampilan, menjadi otentik adalah tindakan keberanian. Dan ketika seorang wanita membiarkan dirinya menjadi sepenuhnya dirinya sendiri, tanpa takut dihakimi, dia memancarkan kepercayaan diri yang mustahil untuk diabaikan. Tapi, otentisitas tidak berarti kaku. Ini bukan tentang mengatakan, beginilah saya, dan saya tidak akan berubah. Tetapi tentang berevolusi dari tempat yang tulus. Jung berbicara tentang proses individuasi. Perjalanan internal di mana kita menemukan dan menerima diri kita sendiri, tetapi juga mengubah diri kita sendiri. Wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya bukanlah wanita yang berpegang teguh pada versi statis dari dirinya sendiri, melainkan wanita yang berani menjelajahi setiap sudut jiwanya, yang tumbuh tanpa kehilangan dirinya sendiri, yang berubah tanpa mengkhianati dirinya sendiri. Daya tarik pribadi bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Itu muncul dari hubungan yang mendalam dengan esensi diri sendiri, dari kepercayaan diri yang tidak bergantung pada persetujuan eksternal. Dan kepercayaan diri ini tidak berarti kesombongan, tetapi kepastian sunyi bahwa Anda sudah cukup. Bukan karena orang lain mengatakannya, tetapi karena Anda merasakannya di bagian terdalam dari keberadaan Anda.
Jung berkata bahwa segala sesuatu yang kita tolak tentang diri kita akhirnya akan mendominasi kita dari bayang-bayang. Wanita yang tak terlupakan tidak menyembunyikan ketidaksempurnaannya. Dia tidak malu dengan luka-lukanya. Dia mengakuinya, mengintegrasikannya, dan mengubahnya menjadi bagian dari kekuatannya. Setiap pertemuan yang kita miliki dengan seseorang meninggalkan bekas, sekecil apapun. Kadang-kadang itu adalah sensasi sesaat. Di lain waktu, gema yang bertahan dalam waktu. Perbedaan antara kehadiran yang fana dan yang tak terhapuskan terletak pada kedalaman dampaknya. Dan kedalaman ini tidak dicapai dengan gerakan besar, tetapi dengan kemampuan untuk menyentuh sesuatu yang tulus pada orang lain. Masalahnya adalah, kita sering diajarkan untuk menghindari intensitas, untuk tidak merasa terlalu banyak, untuk tidak terlalu bergairah, terlalu emosional, terlalu menuntut. Kita dilatih untuk menahan diri, untuk meminimalkan cahaya kita, untuk tidak membuat orang lain tidak nyaman. Tapi pada kenyataannya, apa yang membuat seorang wanita tak terlupakan justru adalah kapasitasnya untuk merasa, bukan dari drama atau kebutuhan, tetapi dari hubungan yang mendalam dengan energinya sendiri. Carl Jung berbicara tentang anima dan animus, prinsip feminin dan maskulin dalam setiap manusia. Seorang wanita yang telah mengintegrasikan kedua kekuatan ini dalam dirinya adalah wanita yang tidak membutuhkan siapapun untuk melengkapinya, karena dia sudah merasa utuh. Dia tidak mencari orang lain untuk memberinya nilai, karena dia sudah memilikinya. Dia tidak mengemis cinta, karena dia mengerti bahwa cinta yang dia cari di luar harus terlebih dahulu ada di dalam dirinya. Dan ketika seorang wanita bergerak dengan keamanan itu, dengan kepenuhan itu, kehadirannya menjadi magnetis. Tapi ini tidak berarti menutup diri dari orang lain. Ini bukan tentang menjadi tidak dapat diakses atau membangun tembok. Wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya bukanlah wanita yang tampak jauh atau acuh tak acuh, melainkan wanita yang tahu bagaimana membuka diri tanpa kehilangan dirinya dalam diri orang lain, yang memberikan dirinya tanpa menjadi kabur, yang mencintai tanpa cintanya bergantung pada persetujuan eksternal. Dan inilah yang membuatnya tak terlupakan, karena tidak ada yang lebih langka di dunia ini selain seseorang yang tahu bagaimana mencintai dari kebebasan dan bukan dari kekurangan. Ketika seorang wanita mengenal dirinya sendiri, ketika dia telah menjelajahi bayang-bayangnya dan memeluk cahayanya, dia menjadi tidak dapat diprediksi. Bukan dalam arti tidak konsisten atau berubah-ubah, tetapi dalam arti bahwa dia tidak dapat dikotak-kotakkan, karena dia tidak mendefinisikan dirinya dalam kaitannya dengan orang lain. Ini adalah wanita yang mengejutkan, yang tidak membiarkan dirinya terperangkap oleh rutinitas yang usang atau peran yang dipaksakan. Dia adalah wanita yang selalu memiliki sesuatu yang baru untuk ditemukan, karena dia sendiri dalam eksplorasi terus-menerus. Jung berbicara tentang konsep bayang-bayang, bagian tersembunyi dari jiwa kita di mana kita menyimpan apa yang kita takuti, apa yang kita tolak, apa yang diberitahukan kepada kita sebagai hal yang tidak dapat diterima. Banyak wanita hidup terperangkap dalam versi terbatas dari diri mereka sendiri, karena mereka telah belajar untuk menekan keinginan mereka, impuls mereka, suara sejati mereka. Tapi wanita yang tak terlupakan tidak takut pada bayang-bayangnya. Sebaliknya, dia menghadapinya, memeluknya, memahami bahwa dengan melakukan itu, dia membebaskan dirinya sendiri. Ketika seorang wanita menerima kompleksitasnya, ketika dia berhenti memecah dirinya menjadi versi yang lebih dapat diterima orang lain, dia menjadi kehadiran yang luar biasa. Dia tidak lagi perlu berpura-pura. Dia tidak lagi perlu masuk ke dalam cetakan yang terlalu kecil untuknya. Otentisitasnya menjadi kekuatan terbesarnya. Dan itu adalah sesuatu yang tak seorang pun ingin lepaskan, karena kebenaran dalam bentuk apapun membuat ketagihan. Daya tarik yang paling kuat tidak lahir dari penampilan, tetapi dari kedalaman. Jung berkata bahwa hubungan sejati bukanlah antara topeng, tetapi antara jiwa. Wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya
adalah wanita yang dengannya Anda bisa berbagi keheningan tanpa merasa tidak nyaman. Wanita yang tidak takut pada percakapan mendalam, yang tidak menghindari hal yang tidak nyaman, yang berani menjelajahi sudut-sudut gelap jiwa tanpa takut akan apa yang mungkin dia temukan. Ada kualitas misterius pada wanita yang mengenal dirinya sendiri. Dia tidak perlu mengumumkan nilainya atau mencari validasi terus-menerus karena keamanannya memancar dari tempat yang lebih dalam, tempat yang hanya bisa diakses oleh sangat sedikit orang. Keamanan ini bukanlah kesombongan, bukan superioritas, tetapi kedamaian batin seseorang yang telah berjalan di jalannya sendiri tanpa takut menghadapi dirinya sendiri. Jung berkata bahwa kebanyakan orang hidup terperangkap dalam topeng, memainkan peran yang dipaksakan masyarakat kepada mereka. Tapi wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya adalah wanita yang telah memutus rantai itu dan telah memutuskan untuk menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf. Daya tarik sejati tidak terletak pada kesempurnaan, tetapi pada otentisitas. Di dunia di mana begitu banyak orang berpura-pura menjadi apa yang bukan diri mereka, di mana penampilan seringkali lebih dihargai daripada esensi, seorang wanita yang tidak takut menunjukkan kebenarannya adalah seperti magnet. Dia tidak mencoba untuk masuk ke dalam cetakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dia tidak membentuk dirinya untuk menyenangkan orang lain. Dia tidak mencari penerimaan dengan mengorbankan esensinya. Kehadirannya adalah deklarasi kebebasan. Dan itu adalah sesuatu yang beresonansi dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi kebebasan ini tidak berarti kesendirian. Ini bukan penghalang yang mencegah kedekatan, tetapi jembatan yang membuatnya semakin menarik. Jung berbicara tentang konsep individuasi, proses di mana seseorang menjadi diri mereka yang otentik. Wanita yang tak terlupakan adalah wanita yang telah menempuh jalan ini, dan dengan melakukan itu, telah belajar untuk sendiri tanpa merasa kesepian. Dia tidak takut akan kebersamaan, tetapi dia juga tidak mencarinya dengan putus asa. Dia tahu bahwa hubungan bukanlah pelarian, tetapi pertemuan antara dua makhluk yang utuh. Ketika seorang wanita berhenti mencari cinta dari tempat kekurangan dan mulai mencintai dari tempat kepenuhan, energinya berubah. Dia tidak lagi perlu membuktikan apapun. Dia tidak lagi berusaha untuk dipilih. Dia tidak lagi mengemis perhatian. Dan justru pada saat itulah dia menjadi tak tertahankan. Karena daya tarik sejati tidak lahir dari kebutuhan, tetapi dari kelimpahan. Wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya adalah wanita yang memilih dari kebebasan, bukan dari rasa takut. Jung berkata bahwa ketidaksadaran kolektif penuh dengan arketipe yang memengaruhi cara kita berhubungan. Salah satu yang paling kuat adalah arketipe wanita bijak. Wanita yang telah mengintegrasikan semua bagiannya dan tidak takut pada cahayanya sendiri atau kegelapannya sendiri. Wanita ini bukanlah yang paling akomodatif, bukan yang mencari persetujuan, bukan yang takut membuat orang lain tidak nyaman. Dia adalah orang yang membangkitkan sesuatu yang dalam pada orang lain, yang membuat mereka yang mengenalnya tidak dapat melihatnya hanya sebagai orang biasa. Daya tariknya tidak didasarkan pada manipulasi atau strategi dangkal, tetapi pada kebenaran keberadaannya. Kehadirannya mengubah bukan karena dia mencoba, tetapi karena energinya terlalu kuat untuk tidak meninggalkan jejak. Dia tidak berusaha keras untuk disukai, dan secara paradoks, itu membuatnya semakin diinginkan. Dia tidak mencoba menahan siapapun, namun ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan yang mustahil untuk diisi. Wanita ini tidak takut menjadi intens, tidak takut merasa terlalu banyak, tidak takut menunjukkan dirinya rapuh. Dia mengerti bahwa kerentanan bukanlah kelemahan, tetapi salah satu bentuk kekuatan yang paling murni. Dia tidak bersembunyi di balik hambatan emosional atau bermain-main dengan ketidakpedulian. Dia tahu bahwa cinta, persahabatan, koneksi nyata membutuhkan keberanian. Dan keberanian itulah yang justru membuatnya tak terlupakan. Perbedaan antara seseorang yang berlalu tanpa disadari dan seseorang yang meninggalkan tanda tak terhapuskan tidak terletak pada apa yang mereka katakan atau lakukan,
tetapi pada apa yang mereka bangkitkan pada orang lain. Wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya adalah wanita yang berhasil menyentuh serat-serat tak kasat mata, yang meninggalkan jejak yang tidak memudar seiring waktu. Kehadirannya tidak fana karena tidak didasarkan pada hal yang dangkal, tetapi pada energi yang dia transmisikan, pada rasa kedalaman yang mengelilinginya. Dia bukan seseorang yang sekedar menemani, dia adalah seseorang yang mengubah. Seseorang yang mengubah cara orang lain memandang dunia. Jung berbicara tentang pentingnya mengintegrasikan semua bagian dari keberadaan kita, bahkan bagian-bagian yang diajarkan masyarakat untuk kita tekan. Wanita yang tak terlupakan bukanlah wanita yang berusaha menjadi sempurna, tetapi wanita yang menerima kompleksitasnya sendiri. Dia tidak takut pada kontradiksinya. Dia tidak malu dengan bayang-bayangnya. Dia tidak mencoba menyesuaikan diri dengan gagasan sempit tentang apa artinya menjadi seorang wanita. Dia mengerti bahwa ada kekuatan dalam kelembutan, tetapi juga dalam ketegasan. Bahwa ada keindahan dalam kelembutan, tetapi juga dalam tekad. Dia tidak mendefinisikan dirinya oleh satu aspek saja, karena dia adalah seluruh alam semesta dalam dirinya sendiri. Ketika seorang wanita berhenti berusaha menjadi baik dalam pengertian konvensional dan mulai menjadi otentik, sesuatu berubah dalam tatapannya, dalam cara dia bergerak, dalam cara dia berbicara. Dia tidak lagi mencari persetujuan terus-menerus. Dia tidak lagi takut dihakimi. Dia tidak lagi perlu divalidasi untuk merasa lengkap. Keamanan ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang dipamerkan secara paksa. Itu adalah sesuatu yang hanya dirasakan, yang dirasakan orang lain tanpa perlu kata-kata. Tapi keamanan ini tidak berarti kesombongan. Wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya bukanlah wanita yang percaya dirinya lebih unggul dari orang lain, tetapi wanita yang telah belajar menghargai dirinya sendiri tanpa perlu membandingkan dirinya. Harga dirinya tidak bergantung pada perhatian yang dia terima, tetapi pada cinta yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Dan justru karena inilah, dia tidak takut sendirian. Bahwa dia tidak bergantung pada hubungan yang tidak memeliharanya. Bahwa dia tidak mengemis kasih sayang di mana tidak ada kasih sayang. Wanita ini tidak menjadi tak terlupakan karena dia berusaha untuk menjadi demikian. Dia tidak mengikuti aturan rayuan. Dia tidak menerapkan strategi. Dia tidak bermain-main menjadi tak terjangkau. Dia tak terlupakan karena energinya tidak dapat digantikan. Karena esensinya unik dan tidak mencoba masuk ke dalam cetakan apapun. Ketika dia hadir, itu terasa. Dan ketika dia pergi, ketidakhadirannya terasa berat. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah dia tidak berusaha untuk menjadi wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya. Dia tidak hidup dengan niat meninggalkan jejak. Dia tidak terobsesi dengan gagasan untuk diingat. Dia hanya hidup dengan intensitas, dengan kebenaran, dengan cinta diri yang tidak bergantung pada orang lain. Dan secara paradoks, justru itulah yang membuatnya mustahil untuk dilupakan. Ada perbedaan halus namun kuat antara wanita yang sekedar hadir dan wanita yang benar-benar ada. Yang pertama mengikuti pola, menanggapi harapan, beradaptasi dengan apa yang diinginkan orang lain darinya. Yang kedua, di sisi lain adalah kekuatan dalam dirinya sendiri. Seseorang yang tidak didefinisikan oleh apa yang diproyeksikan orang lain padanya, tetapi oleh pengetahuan batinnya sendiri. Carl Jung berbicara tentang proses individuasi sebagai perjalanan menuju totalitas keberadaan, sebuah jalan yang tidak semua orang bersedia tempuh. Wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya menapaki jalan itu, telah menghadapi bayang-bayangnya, telah menemukan cahayanya sendiri. Dia tidak sempurna, tetapi dia telah belajar untuk merangkul setiap bagian dari dirinya tanpa rasa takut atau malu. Salah satu karakteristik paling menarik dari wanita-wanita ini adalah kapasitas mereka untuk koneksi, tetapi bukan koneksi dangkal yang didasarkan pada kebutuhan akan perhatian
atau ketergantungan emosional. Hubungan mereka dengan orang lain adalah otentik karena mereka pertama-tama telah belajar untuk terhubung dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak berusaha mengisi kekosongan dengan teman sesaat. Mereka tidak takut pada keheningan. Mereka tidak membutuhkan validasi konstan dari orang lain untuk merasa lengkap. Dalam masyarakat di mana gangguan adalah norma, di mana hanya sedikit yang benar-benar berhenti untuk mendengarkan, seorang wanita yang tahu bagaimana untuk hadir, yang menatap mata Anda dengan niat, yang berbicara dengan makna, menjadi seseorang yang tak terlupakan. Tapi ini bukan hanya tentang bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, tetapi bagaimana dia berhubungan dengan kehidupan itu sendiri. Ada energi yang bersemangat dalam diri seorang wanita yang hidup dengan tujuan, dalam diri seseorang yang telah menemukan sesuatu yang menggerakkannya, yang mendorongnya melampaui hal-hal biasa. Itu tidak harus sesuatu yang besar di mata dunia. Ini bukan tentang ketenaran atau pengakuan eksternal. Itu bisa berupa seni, hasrat, pencarian pribadi. Apa yang membuatnya istimewa adalah bahwa dia tidak hidup dengan autopilot. Dia tidak puas hanya dengan sekedar ada. Antusiasmenya, dedikasinya, cintanya pada apa yang dia lakukan itu menular. Orang-orang di sekitarnya merasakannya, terinspirasi olehnya, dan itu menciptakan ikatan yang sulit diputuskan. Jung berbicara tentang arketipe Dewi Batin, bagian dari jiwa feminin yang mewujudkan kebijaksanaan, intuisi, dan kekuatan kreatif. Wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya telah membangkitkan bagian itu dalam dirinya. Itu tidak berarti dia tidak bisa hancur, bahwa dia tidak memiliki saat-saat keraguan atau kerentanan. Itu berarti dia telah belajar untuk mempercayai intuisinya, untuk mendengarkan suara batinnya alih-alih menenggelamkannya dengan kebisingan eksternal. Dia tidak membuat keputusan berdasarkan rasa takut. Dia tidak membiarkan dirinya dimanipulasi. Dia tidak membiarkan dirinya terseret oleh keadaan yang tidak beresonansi dengan kebenarannya. Hidupnya adalah ekspresi dari siapa dia sebenarnya, bukan apa yang diharapkan orang lain darinya. Kemandirian emosional adalah salah satu ciri lain yang mendefinisikannya. Dia tidak mencampur adukan cinta dengan kepemilikan, atau perhatian dengan kasih sayang yang tulus. Dia tidak berpegang teguh pada apa yang bukan miliknya. Dia tidak mencoba menahan mereka yang tidak ingin tinggal. Dia mengerti bahwa hubungan harus bebas, bahwa cinta sejati tidak dipaksakan atau dituntut. Kepercayaannya bukan pada orang lain yang memilihnya, tetapi pada pengetahuan bahwa dia memiliki kekuatan untuk memilih. Dia tidak takut kehilangan siapapun, karena dia tahu satu-satunya hal yang benar-benar tak tergantikan adalah esensinya sendiri. Dan kepercayaan ini tidak didasarkan pada sikap dingin atau ketidakterikatan yang ekstrim. Sebaliknya, wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya sangat bergairah. Dia merasakan dengan intensitas. Dia mencintai dengan dedikasi, tapi dia melakukannya dari tempat kepenuhan dan bukan dari kekurangan. Dia tidak bermain-main menjadi tak terjangkau untuk membangkitkan minat. Dia tidak perlu memanipulasi untuk mempertahankan perhatian seseorang. Justru, transparansinya yang membuatnya tak tertahankan. Dia bukan ilusi atau fantasi yang dibangun untuk menyenangkan. Dia nyata dengan segala implikasinya. Ada sesuatu yang membebaskan dalam caranya hidup. Dia tidak meminta izin untuk menjadi siapa dirinya. Dia tidak bersembunyi di balik topeng. Dia tidak menekan sifatnya untuk masuk ke dalam cetakan usang. Kehadirannya membuat tidak nyaman mereka yang belum siap menghadapi kebenaran mereka sendiri, tetapi menginspirasi mereka yang mencari hal yang otentik. Karena jauh di lubuk hati, kita semua merindukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang melampaui hal-hal dangkal. Dan ketika seorang wanita mewujudkan kebenaran itu, dia menjadi tak terlupakan. Tapi nilainya tidak terletak pada kekaguman yang dia bangkitkan pada orang lain. Dia tak terlupakan bukan karena orang lain mengakinya, tetapi karena dia mengenali dirinya sendiri. Kekuatannya tidak datang dari apa yang orang lain pikirkan tentangnya,
tetapi dari kepastian batin bahwa keberadaannya memiliki makna. Hidupnya tidak berputar di sekitar persetujuan. Juga harga dirinya tidak bergantung pada jumlah orang yang menginginkannya. Dia mencintai dirinya sendiri bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia telah belajar menghormati dirinya sendiri dalam setiap aspeknya. Dan itu adalah salah satu pelajaran paling kuat yang bisa dia tinggalkan untuk orang-orang di sekitarnya. Ada sesuatu yang tak terbantahkan dalam energi seorang wanita yang telah membiarkan dirinya berevolusi tanpa takut akan hal yang tidak diketahui. Dia bukan seseorang yang hanya melewati kehidupan tanpa pertanyaan, tetapi seseorang yang telah menatap lurus pada kontradiksinya sendiri, yang telah membiarkan setiap pengalaman mengubahnya tanpa kehilangan esensinya. Karo Jung berbicara tentang pentingnya mengintegrasikan semua bagian jiwa, tidak menolak aspek-aspek yang tidak nyaman dari diri sendiri, tetapi memahaminya dan memberi mereka tempat dalam totalitas keberadaan. Wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya bukanlah wanita yang mewujudkan citra yang sempurna dan tak terjangkau, tetapi wanita yang telah belajar hidup dengan otentisitas, merangkul baik cahayanya maupun bayang-bayangnya. Dia bukan wanita yang mencari pengakuan dengan segala cara, juga bukan wanita yang perlu mengesankan dengan gerakan besar. Daya tariknya terletak pada kehalusan kehadirannya, dalam cara dia bergerak melalui dunia dengan kepercayaan diri yang tidak perlu diumumkan. Dia tidak perlu membuktikan apapun. Dia tidak berusaha meyakinkan siapapun tentang nilainya, karena keberadaannya saja sudah merupakan sebuah penegasan. Dan keamanan ini bukanlah samaran atau topeng untuk menyembunyikan rasa tidak aman, melainkan hasil dari kerja internal yang mendalam, dari eksplorasi pribadi yang memungkinkannya mengenal dirinya sendiri tanpa penipuan diri. Perbedaan antara seseorang yang hanya beradaptasi dengan keadaan dan seseorang yang mampu memengaruhi lingkungannya tidak terletak pada kekuatan kasar atau pemaksaan, tetapi pada kejelasan yang diproyeksikan orang itu ke dunia. Wanita yang tak terlupakan bukanlah yang berteriak paling keras atau menuntut untuk dilihat, tetapi wanita yang tanpa upaya nyata meninggalkan jejak tak terhapuskan pada ingatan orang-orang yang mengenalnya. Bukan karena dia ingin, tetapi karena otentisitasnya membuatnya tak salah lagi. Pengetahuan diri telah memberinya keuntungan yang dimiliki sedikit orang, kemampuan untuk memutuskan dari kesadaran dan bukan dari kelembaman atau rasa takut. Jung berbicara tentang bagaimana kebanyakan orang hidup terperangkap dalam pola-pola bawah sadar, mengulangi dinamika yang sama tanpa menyadarinya. Tapi ketika seorang wanita terbangun, ketika dia mengambil kendali atas narasinya sendiri, dia tidak lagi membiarkan dirinya terseret oleh takdir, tetapi menciptakannya. Keputusannya tidak didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri, tetapi oleh koherensi dengan siapa dia sebenarnya. Dan ini sepenuhnya mengubah cara dia berhubungan dengan orang lain. Dia tidak berusaha mengisi kekosongan dengan hubungan dangkal, juga tidak berpegang teguh pada koneksi yang tidak memeliharanya. Dia tidak takut sendirian, karena dia telah belajar menikmati perusahaannya sendiri. Kehadirannya tidak menuntut dan tidak menyerap energi orang-orang di sekitarnya, tetapi meningkatkannya. Dan itulah sebabnya mereka yang mengenalnya tidak bisa tidak merasa tertarik pada energi itu, pada ketenangan yang datang dari seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi ini tidak berarti dia tidak dapat diakses atau jauh. Kemandiriannya tidak membuatnya dingin atau acuh tak acuh. Sebaliknya, wanita yang tak seorang pun ingin kehilangannya sangat hangat. Tetapi kehangatannya bukanlah kepatuhan atau ketundukan. Cintanya bebas tanpa ikatan atau manipulasi. Dia tidak berusaha mengendalikan atau dikendalikan, tetapi berbagi dari tempat yang tulus. Dan itulah salah satu alasan mengapa kehadirannya meninggalkan kesan yang begitu dalam. Karena ketika dia memilih untuk bersama seseorang, dia melakukannya dari pilihan sejati, bukan dari kebutuhan. Wanita ini tak terlupakan karena dia sempurna, tetapi karena dia nyata di dunia di mana yang otentik semakin langka.
Dia tidak menampilkan dirinya sebagai versi dirinya yang telah disaring. Dia tidak takut menunjukkan kemanusiaannya, kontradiksinya, kemampuannya untuk mengubah pikiran dan berevolusi. Dia tidak statis. Dia tidak berpegang teguh pada identitas yang tetap, tetapi mengalir dengan kehidupan tanpa kehilangan esensinya. Kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk bertransformasi tanpa mengkhianati dirinya sendiri, untuk tumbuh tanpa berhenti menjadi dirinya sendiri. Dan justru kombinasi kekuatan dan kerentanan inilah yang membuatnya begitu mempesona. Dia tidak melindungi dirinya di balik cangkang yang tak terpatahkan. Tetapi dia juga tidak membiarkan dirinya disalahartikan sebagai seseorang yang rapuh. Dia tahu kapan harus membuka diri dan kapan harus menetapkan batas. Kapan harus memberikan dirinya dan kapan harus menarik diri. Dia tidak bermain-main menjadi sulit didapat, tapi dia juga bukan seseorang yang bisa dimiliki begitu saja. Cintanya tidak dimohon atau dituntut. Itu diperoleh dengan waktu, dengan kehadiran, dengan timbal balik. Dan mereka yang memiliki kesempatan untuk benar-benar mengenalnya, tahu bahwa kehilangannya berarti kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Dia bukan seseorang yang harus dipahami pada pandangan pertama. Dia tidak dibuat untuk mereka yang mencari yang mudah, yang jelas, yang dapat diprediksi. Ada sesuatu dalam caranya hidup yang membangkitkan pertanyaan, yang meninggalkan perasaan bahwa selalu ada lebih banyak untuk ditemukan. Dia tidak sepenuhnya mengungkapkan dirinya dengan segera, bukan karena dia bermain-main menjadi misteri, tetapi karena kedalamannya tidak dapat direduksi menjadi kesan pertama yang sederhana. Pikirannya, cara dia melihat dunia, cara dia bergerak di dalamnya, syarat dengan nuansa yang tidak dapat diasimilasi dengan pandangan sekilas. Untuk mengenalnya membutuhkan kesabaran. Untuk memahaminya membutuhkan kesediaan untuk meninggalkan kedangkalan. Tapi dia tidak tak terjangkau. Dia tidak bersembunyi atau mendirikan tembok yang tidak perlu. Apa yang terjadi adalah esensinya bukan untuk semua orang. Dia tidak berusaha cocok dengan semua orang atau beradaptasi dengan harapan orang lain. Dia tidak membiarkan dirinya dibentuk oleh keinginan orang lain. Dia juga tidak membiarkan energinya diserap oleh mereka yang tidak tahu bagaimana menghargainya. Kehadirannya bukan untuk mereka yang mencari hiburan sesaat atau bagi mereka yang takut akan kedalaman. Dan itulah justru alasan mengapa dampaknya begitu kuat. Karena ketika dia memberikan dirinya, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia bukan salah satu dari mereka yang pura-pura acuh tak acuh atau yang bermain-main menjadi tak terjangkau. Dia tidak membutuhkan strategi untuk tampak lebih berharga, karena nilainya tidak ada pada persepsi orang lain, tetapi pada kesadarannya sendiri tentang dirinya. Dia tidak bergerak dengan niat menghasilkan obsesi. Dia juga tidak khawatir memberi makan ego orang lain. Dia adalah siapa dia tanpa samaran, tanpa topeng, tanpa beban harus membuktikan apapun. Keamanannya tidak berarti tidak ada keraguan atau saat-saat kerentanan. Tapi perbedaannya adalah dia tidak membiarkan dirinya didefinisikan oleh hal-hal itu. Dia tidak takut menghadapi pikirannya sendiri. Dia tidak lari dari apa yang dia rasakan. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk menyelamatkannya dari keheningannya sendiri. Dia menemukan dalam dirinya jawaban yang dicari orang lain dengan putus asa di luar. Dia tahu bahwa kedamaiannya tidak bergantung pada siapapun. Dan itulah sebabnya dia tidak mengemis teman. Dia tidak berpegang teguh pada apa yang bukan miliknya. Dia tidak takut melepaskan apa yang tidak lagi memberi nilai. Ketika dia memasuki ruangan, kehadirannya terasa tanpa perlu usaha. Bukan karena dia berusaha menjadi pusat perhatian, melainkan karena energinya memiliki gravitasinya sendiri. Ada sesuatu dalam cara dia menempati ruang, dalam ketenangan dia bergerak, dalam kepastian sunyi yang dia proyeksikan, yang membuatnya mustahil untuk diabaikan. Dia tidak perlu meninggikan suaranya untuk didengar, atau membesar-besarkan gerakannya untuk dilihat. Keberadaannya saja sudah cukup bagi kehadirannya untuk meninggalkan kesan abadi.
Dia sulit dilupakan karena dia tidak terlihat seperti orang lain. Dia tidak mencoba menjadi orang lain atau mengikuti model yang telah ditetapkan sebelumnya. Dia tidak mencari persetujuan atau membiarkan dirinya dikotak-kotakan ke dalam apa yang diharapkan darinya. Otentisitasnya adalah tindakan keberanian di dunia yang terus-menerus mendorong orang untuk menjadi salinan dari sesuatu yang lain. Dia tidak larut dalam kerumunan. Dia tidak tersesat dalam kebutuhan untuk diterima. Dia menopang dirinya dalam kebenarannya sendiri, bahkan ketika itu membuat tidak nyaman. Bahkan ketika itu berarti melawan apa yang dianggap benar oleh orang lain. Dan justru karena dia begitu tulus, hubungan yang dia bangun tidaklah dangkal. Dia tidak mengelilingi dirinya dengan sembarang orang. Dia tidak membiarkan semua orang masuk ke ruang paling intimnya. Dia tahu bagaimana membedakan antara mereka yang hanya lewat dan mereka yang benar-benar berharga. Dia bukan orang yang puas dengan remah-remah emosional atau bertahan dalam ikatan yang tidak memperkayanya. Dan itu jauh dari membuatnya tidak dapat diakses, menjadikannya seseorang yang dengannya koneksi adalah pengalaman transformatif. Dia membedakan dirinya tanpa usaha. Bukan karena dia mencoba, tetapi karena esensinya terlalu kuat untuk dilarutkan dalam kerumunan. Dia tidak mencari protagonisme, tetapi kehadirannya tidak luput dari perhatian. Dia bukan seseorang yang bisa diabaikan dengan mudah. Bukan karena dia memaksakan keberadaannya pada orang lain, tetapi karena energinya meninggalkan jejak yang bertahan. Otentisitasnya adalah cerminan dari segala yang telah dia jalani, dari keputusan yang telah dia buat, dari pertempuran internal yang telah dia lawan dan menangkan. Dia bukan seseorang yang puas dengan apa yang mereka berikan padanya, tetapi seseorang yang membangun jalannya sendiri, yang memilih bagian mana dari dirinya yang harus dipelihara dan mana yang harus ditinggalkan. Dia tidak mengikuti naskah yang telah ditetapkan sebelumnya, atau membiarkan dirinya didefinisikan oleh standar orang lain. Identitasnya tidak dibentuk oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri, tetapi oleh hubungan mendalam yang dia miliki dengan dirinya sendiri. Dia telah belajar mendengarkan suaranya sendiri di dunia yang penuh kebisingan, untuk mempercayai intuisinya tanpa perlu validasi eksternal. Keamanannya bukanlah kesombongan atau kebanggaan kosong, tetapi hasil dari perjalanan panjang penemuan diri. Dia tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun karena dia sudah tahu siapa dia. Dalam hubungannya, dia tidak bermain dengan perasaan orang lain, juga tidak membiarkan mereka bermain dengan perasaannya. Dia bukan orang yang mengejar atau orang yang lari. Dia tidak berpegang teguh pada apa yang tidak nyata atau bersemangat tentang janji kosong. Cintanya dalam, tetapi dia tidak memberikannya kepada sembarang orang. Dia tahu bagaimana membedakan antara mereka yang pantas mendapatkan energinya dan mereka yang hanya ingin memanfaatkannya. Dia tidak membiarkan dirinya tertipu oleh kata-kata manis atau terbawa oleh momen sesaat. Koneksinya dengan seseorang tidak didasarkan pada kebutuhan, tetapi pada pilihan sadar untuk berbagi hidupnya dengan seseorang yang berada di levelnya. Intensitas tatapannya, kedalaman kata-katanya, cara dia memberikan dirinya ketika dia benar-benar percaya segala sesuatu dalam dirinya adalah bukti bahwa dia tidak tinggal di permukaan. Dia bukan orang yang hidup dalam ketakutan untuk merasa, atau yang membangun penghalang karena takut terluka. Dia membiarkan dirinya menjadi rentan, tetapi tanpa kehilangan kekuatannya. Dia tidak takut cinta, tetapi dia juga tidak mengidealkannya. Dia tidak bersedia menerima kurang dari apa yang dia tahu pantas dia dapatkan. Dan itulah sebabnya, mereka yang kehilangannya merasa mereka telah melepaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka gantikan. Dia tidak takut kesendirian, karena dia telah belajar melihatnya sebagai ruang untuk pertumbuhan dan bukan sebagai kekosongan yang harus diisi dengan segala cara. Dia menikmati perusahaannya sendiri. Dia merasa damai dengan dirinya sendiri. Dia tidak mencari gangguan untuk menghindari menghadapi pikirannya, tetapi menyambutnya, menganalisisnya, mengubahnya menjadi pelajaran.
Dunia batinnya begitu luas, sehingga dia tidak pernah merasa perlu mencari di luar apa yang sudah dia miliki di dalam. Dan justru karena ini, ketika dia memilih untuk berbagi waktunya dengan seseorang, dia melakukannya dengan kehadiran total. Dia tidak menawarkan versi yang tidak lengkap dari dirinya. Dia tidak menahan bagian-bagian karena takut ditolak. Dia menunjukkan dirinya apa adanya, tanpa filter atau suntingan. Cara dia menjalani hidupnya adalah pernyataan tersendiri. Dia tidak membiarkan rasa takut menghentikannya atau ketidakpastian melumpuhkannya. Dia tahu bahwa pertumbuhan tidak datang dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk melampaui batas yang dipaksakan sendiri. Dia telah belajar melihat kegagalan sebagai peluang dan kerugian sebagai pelajaran. Dia tidak berpegang teguh pada apa yang tidak lagi melayaninya. Dia tidak membawa apa yang lebih berat dari yang diperlukan. Keringanannya tidak datang dari kurangnya kedalaman, tetapi dari kebebasan mengetahui. Dia tidak perlu mengendalikan setiap aspek hidupnya untuk merasa damai. Ketika dia berbicara, kata-katanya berbobot. Dia tidak mengatakan hal-hal hanya untuk mengatakannya. Dia tidak mengisi keheningan dengan hal-hal sepele. Percakapannya bukan pengulangan dari apa yang dikatakan semua orang, tetapi undangan untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Pikirannya dalam ekspansi konstan, selalu mencari untuk belajar, tumbuh, berevolusi. Dia tidak terjebak dalam satu cara berpikir. Dia tidak berpegang teguh pada gagasan usang hanya demi kenyamanan. Keingintahuannya tidak habis-habisnya. Keinginannya untuk memahami tidak memiliki batas. Dan itu membuatnya menjadi teman yang menarik. Seseorang yang dengannya waktu tidak pernah terasa terbuang percuma. Kehadirannya tidak memaksakan diri dengan kata-kata kosong atau gerakan berlebihan. Dia tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa valid. Juga tidak berusaha masuk ke dalam cetakan yang telah ditentukan sebelumnya. Otentisitasnya adalah surat perkenalannya. Dan itulah alasan mengapa mereka yang mengenalnya tidak bisa tidak merasa tertarik pada esensinya. Tidak ada yang dipaksakan dalam dirinya. Tidak ada yang berpura-pura masuk ke dalam narasi buatan. Caranya melihat dunia tidak didikte oleh apa yang diharapkan orang lain darinya, tetapi oleh pemahamannya sendiri tentang dirinya dan realitas yang mengelilinginya. Ketika seseorang memasuki hidupnya, mereka tidak menemukan versi encer dari siapa dia. Dia tidak mengakomodasi untuk menyenangkan atau menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Dia menunjukkan dirinya dengan semua dimensinya, dengan kompleksitasnya, dengan intensitasnya. Cintanya tidak suam-suam kuku atau bersyarat. Tapi itu juga bukan sesuatu yang dia berikan tanpa pertimbangan. Tidak semua orang memiliki akses ke dunia batinnya, karena dia telah belajar menghargai energinya dan melindunginya dari mereka yang tidak mengerti atau tidak pantas mendapatkannya. Caranya melihat hubungan tidak naif atau sinis. Dia tidak mengidealkan cinta, tetapi dia juga tidak menolaknya karena takut menderita. Dia tidak berusaha mengisi kekosongan dengan perusahaan orang lain, karena kepenuhannya tidak bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Dia tidak berpegang teguh pada apa yang tidak mengalir. Dia tidak memaksakan koneksi yang tidak masuk akal. Jika seseorang ada dalam hidupnya, itu karena dia telah memilih mereka, bukan karena dia membutuhkan mereka. Dan ketika dia merasa bahwa sesuatu tidak lagi berkontribusi, dia tahu bagaimana melepaskan tanpa kebencian, tanpa dendam, tanpa rasa takut. Intensitas yang dia jalani setiap pengalaman tidak berarti dia membiarkan dirinya terseret oleh emosinya tanpa kendali. Sebaliknya, dia telah belajar mengenalinya, merasakannya tanpa membiarkannya mendefinisikannya, mendengarkannya tanpa membiarkannya mendikte setiap langkahnya. Dia tidak menekan apa yang dia rasakan, tetapi dia juga tidak membiarkan perasaannya mengaturnya. Keseimbangannya bukanlah hasil dari ketidakpedulian, tetapi dari kesadaran. Dia membiarkan dirinya merasa, tetapi dia tidak tersesat dalam apa yang dia rasakan. Bagi mereka yang mengamatinya dari luar, dia mungkin tampak sebagai teka-teki,
bukan karena dia mencoba menjadi demikian, tetapi karena kedalamannya bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh siapapun dengan segera. Dia tidak membiarkan dirinya dibaca dengan begitu mudah, bukan karena dia bersembunyi, tetapi karena esensinya tidak dapat diringkas dalam beberapa kata. Ada lapisan dalam dirinya yang hanya terungkap dengan waktu, dengan kepercayaan, dengan koneksi sejati. Dan mereka yang memiliki hak istimewa untuk mengenalnya melampaui permukaan, tahu bahwa nilainya tidak berada pada citra yang dia proyeksikan, tetapi pada soliditas karakternya, pada koherensi yang dia jalani dalam hidupnya. Ketika dia berada di sebuah ruangan, energinya mengubah dinamika ruang tanpa perlu satupun gerakan muluk-muluk. Dia bukan seseorang yang berusaha keras untuk dilihat, tetapi kehadirannya terasa. Dia bukan orang yang mencari perhatian, tetapi menerimanya tanpa meminta. Itu bukan karena dia mencoba, tetapi karena siapa dia tidak bisa luput dari perhatian. Kepercayaannya sunyi, karismanya tidak diproduksi. Orang-orang di sekitarnya dapat merasakannya, meskipun mereka mungkin tidak selalu dapat menjelaskannya. Kekuatannya tidak membuatnya menjadi seseorang yang tidak dapat diakses. Dia tidak dingin atau jauh. Dia tidak menutup diri terhadap pengalaman atau melindungi dirinya di balik baju besi yang tak terpatahkan. Tapi dia juga bukan seseorang yang memberikan dirinya tanpa syarat kepada mereka yang tidak tahu bagaimana menghargai apa yang ada di hadapan mereka. Dia tidak terburu-buru untuk percaya, bukan karena dia takut terluka, tetapi karena dia tahu energinya bukan untuk semua orang. Kerentanannya adalah hak istimewa yang hanya bisa diketahui oleh sedikit orang, karena dia tidak menawarkannya kepada mereka yang belum menunjukkan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Perbedaan antara dia dan banyak orang lain adalah dia tidak berusaha untuk dipahami dengan segala cara. Dia tidak merasa perlu menjelaskan siapa dirinya atau membenarkan keputusannya. Dia tidak mencari persetujuan atau merasa sedih ketika orang lain gagal melihat nilai sejatinya. Dia tahu bahwa tidak semua orang siap untuk memahaminya, dan itu tidak mengkhawatirkannya. Jalannya tidak didefinisikan oleh validasi eksternal, tetapi oleh kejelasan internalnya sendiri. Saat dia maju dalam kehidupan, dia menjadi seseorang yang bahkan lebih yakin pada dirinya sendiri, bahkan lebih menjadi pemilik takdirnya. Dia tidak membiarkan dirinya terperangkap oleh masa lalu. Dia tidak berpegang teguh pada apa yang tidak lagi masuk akal. Dia tahu kapan harus menutup bab, kapan harus mengubah arah, kapan harus menemukan kembali dirinya. Dia tidak tinggal di tempat di mana dia tidak tumbuh. Dia tidak mempertahankan hubungan yang melelahkannya. Instingnya memberitahunya kapan saatnya untuk bergerak maju, dan dia mendengarkan tanpa ragu-ragu. Kehadirannya adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak berada pada memaksakan diri pada orang lain, tetapi pada kemampuan untuk menopang diri sendiri tanpa bergantung pada faktor eksternal. Dia tidak berusaha mendominasi atau didominasi. Kekuatannya tidak datang dari kendali, tetapi dari kebebasan. Dia tidak perlu diikuti atau dipuja. Dia tidak mencari untuk dikagumi, tetapi mustahil untuk tidak melakukannya. Wanita yang benar-benar tak terlupakan berdiri sebagai revolusi sunyi di dunia eksistensi yang performatif. Dia tidak sampai pada keadaan ini melalui perhitungan, tetapi melalui keberanian untuk mengintegrasikan kemanusiaan penuhnya, bayang-bayang dan cahaya yang terjalin. Apa yang dipahami Jung dan apa yang diakui jiwa kita tanpa kata-kata adalah bahwa kehadiran otentik menciptakan medan gravitasi yang tidak dapat ditandingi oleh citra yang dikurasi manapun. Paradoks itu terungkap. Dalam melepaskan kebutuhan putus asa untuk dihargai oleh orang lain, dia menjadi tak ternilai harganya. Dalam meninggalkan pengejaran untuk menjadi tak tergantikan, dia justru menjadi seperti itu. Kekuatannya memancar bukan dari dominasi, tetapi dari keutuhan. Keberanian langka untuk ada tanpa permintaan maaf atau pertunjukan. Dia mengingatkan kita pada kerinduan terdalam kita,
bukan untuk memiliki kesempurnaan, tetapi untuk menemukan kebenaran. Dan di dunia yang tenggelam dalam ilusi yang dibangun dengan hati-hati, tidak ada yang lebih magnetis daripada seorang wanita yang telah berdamai dengan realitasnya sendiri, yang tidak menawarkan cerminan dari apa yang ingin dilihat orang lain, tetapi hadiah revolusioner dari kehadiran manusia yang tulus. Ini bukan akhir dari perjalanannya. Ini hanyalah awal dari hidup tanpa topeng, mencintai tanpa syarat, dan meninggalkan jejak. Bukan karena dia mencoba, tetapi karena dia hanya ada dengan kuat.